Bagi orang Indonesia, dari Sabang di Nangro Aceh sampai Merauke di Papua, nasi adalah sumber protein dan menjadi makanan utama. Bisa dipastikan, bila sedang berlibur atau mengunjungi sebuah tempat, akan selalu dijumpai warung berjualan nasi, meski dengan sajian dan kemasan yang berbeda-beda. Jadi, mana mungkin ada daerah di Nusantara yang tak berdagang nasi? Namun, rupanya ada. Kalau tidak percaya, datanglah ke Desa Penimbun di Kecamatan Karangayam. Di dusun berjarak lebih kurang 20 km ke arah barat kota Kebumen, Jawa Tengah, menjual nasi adalah pantangan. Warung hanya berjualan lauk pauk saja. Bukan sekarang saja, kepercayaan ini rupanya sudah hidup turun-temurun dan menjadi legenda yang ditaati penduduk setempat. Jadi sebenarnya ya bagus aja selama kepercayaan itu memang digunakan di wilayah setempat gitu. Terus kemudian kalau ada warga lain yang hadir, terus mau makan nasi, berarti nggak boleh beli ya. Berarti bagus tuh, karena akhirnya berbagi ya. Itu positif ya. Aku pikir ada kepercayaan lokal, budaya lokal yang kita pun juga harus menghormati ya. Mungkin karena mereka ada kepercayaan sesuatu. Yang ini adalah sebenarnya nunjukin khasanah budaya Indonesia gitu. Jadi nggak masalah sih. Sebagai orang yang jarang makan nasi, aku cuma setuju. Siapa tahu mereka makan nasi jagung, makan singkong, atau makan kentang lebih sehat daripada nasi. Kepercayaan secara turun-temurun itu oleh masyarakat dipercaya, untuk itu masyarakat tidak berani untuk menjual nasi atau rames. Terdengar aneh dan tak masuk akal. Lalu apa sebab musabab sampai berjualan nasi menjadi larangan sekaligus pantangan bagi masyarakat Desa Penimbun? Semua bermula dari sebuah cerita. Begini kisahnya. Alkisah, pada dahulu kala ada seorang musafir yang kebetulan lewat di sekitar Desa Penimbun. Karena dilanda rasa lapar, ia meminta nasi kepada warga. Namun tak ada satupun warga yang tergerak hati memberikan, karena persis pada saat itu warga sedang mengalami kesusahan. Kecewa dengan sikap penduduk, sang musafir pun mengucap sumpah yang dianggap sebagai kutukan. Isinya, jika ada warga yang menjual nasinya, maka desa akan terjadi bencana. Yang dibangun di dalam sebuah narasi magis pada Desa Penimbun di Kebumen, Jawa Tengah, tentang larangan berjualan nasi sehubungan dengan seorang musafir pada masa lalu yang tidak mendapatkan nasi sebagai penyambung kehidupannya, memberikan arah dan pedoman bagi masyarakat setempat untuk mengenang dan memetik nilai positif konstruktifnya sehingga bermanfaat di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Musafir itu dapat disejajarkan dengan seorang pendeta atau pertapa yang memiliki kekuatan ati kodrati, sehingga ucapan yang dikeluarkan dari mulutnya memiliki daya magis dan mengikat pada masyarakat Desa Penimbun, Kebumen, Jawa Tengah. Dalam perjalanannya, sumpah sang musafir berkali-kali terbukti. Akibat melanggar pantangan itu, beberapa warga mengalami gangguan jiwa dan bahkan sampai meninggal dunia. Semenjak itulah, tak ada seorang pun penduduk di Dusun Penimbun yang berani berjualan nasi. Jikapun ada yang menjual, pemilik hanya akan memberikan secara cuma-cuma. Terkait kalau ada yang jual nasi itu di sini tuh masyarakat itu ada yang gantung diri, gitu. terus gila, kalau enggak sakit. Ada yang musibah gitu. Ya pasti ada musibah. Kalau keyakinan masyarakat itu memang agak susah kita ngomongnya, mitos atau apapun. Tapi yang jelas buat masyarakat setempat
jangan tidak mengkonsumsi makanan pokok seperti jagung dan lain-lain, itu aja. Bikin warung dan jualannya adalah nasi, maka nanti akan terjadi malapetaka. Malapetakanya berupa apa? Bisa tahu-tahu ada beberapa orang yang mempunyai gangguan jiwa, gila, atau secara psikis mental itu tahu-tahu sakit. Ada juga yang terjadi semacam pagebluk. Pagebluk itu ya tidak ada tanda-tanda, pagi sakit, sore meninggal. Bahkan ada yang meninggal yang frustasi seperti tidak wajar, seperti ada semacam halusinasi masuk ke dalam pikiran alam bawah sadarnya sehingga menggantung diri. Berhenti di satu legenda saja. Pada versi lain, hidup pula cerita asal mula larangan berjualan nasi bagi penduduk desa Penimbun. Yang ini lebih rasional dan bisa dicerna akal. Disebutkan bahwa pengerjaan sawah di desa Penimbun agak rumit dan lama karena menggunakan sistem tada hujan, ditambah kontur tanah yang berbukit-bukit dan kurang subur. Karenanya perlu perjuangan ekstra dengan resiko gagal panen yang besar. Makanya leluhur desa menyimpulkan bahwa padi atau nasi sangatlah penting. Masyarakat harus pandai berhemat untuk menjaga kelangsungan hidup. Kearifan masa lalu inilah yang ditafsirkan sebagai larangan berjualan nasi. Namun di balik narasi mitos larangan berjualan nasi menyisakan pesan moral yang barangkali lebih positif konstruktif bagi masyarakat bahwa penduduk desa Penimbun harus lebih berhemat terhadap beras, padi atau nasi baik dalam keadaan paceklik maupun berkecukupan. Kalau secara faktanya itu, realnya itu, sehingga orang sana sangat berterima kasih dengan nasi, dengan padi, sehingga daripada ini kesininya ya, akhirnya ya saking mulianya itu nasi, akhirnya dipakai kemuliaan, berbagi sajalah gitu loh. Jadi untuk berbagi kasih, menyambung silaturahmi dan persaudaraan gitu. Sepertinya konsepnya. Warga Penimbun benar-benar menjaga nilai dan tradisi nenek moyang. Namun dalam perkembangannya, penduduk diperbolehkan berjualan makanan yang berbahan baku dari beras. Tetapi tetap bukan nasi. Mereka mengolah menjadi lontong maupun ketupat. Dulu sempat ya ada jualan kayak ketoprak kayak gitu di sini ada ya. Karena itu udah bukan nasi ya. Nasi itu udah ketupat ya. Pantangan yang harus dihindari adalah tadi menjual aja. Memberikan nasi itu dengan cuma-cuma. Kalau olahan lain, artinya sudah menjadi olahan seperti ya katakanlah mungkin lontong, tahu tek atau lotek gitu. Di sana ada makanan tradisional lotek itu bahannya juga ya menggunakan padi-padi juga. Ada ketupat juga ada, lontong ada, itu dibolehkan. Disiasati lah katakanlah seperti itu. Dan kalau nasi itu diputuskan dijadikan sebuah pantangan sampai kapanpun diharamkan untuk dijual. Walaupun keadaan telah maju dengan peralatan pertanian yang canggih, penduduk desa Penimbun masih menjalankan adat atau tradisi dengan teguh. Tidak saja terkait larangan berjualan nasi, pada setiap bulan Syuro, mereka melangsungkan ruat bumi, sebuah ritual yang bertujuan untuk meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa agar desa Penimbun dijauhkan dari segala bencana dan malapetaka. Pada acara ruat bumi diadakan serangkaian prosesi sakral. Salah satunya adalah memotong kambing kendit yang kepalanya akan ditanam di depan rumah kepala desa. Memang tidak diperbolehkan bergantung segala sesuatu kepada selain Allah, itu nggak boleh. Tapi itu dalam koridor agama Islam, ya kan? Karena kehidupan ini kan luas, warna kehidupan ini tidak hitam putih, ada merah, kuning, hijau dan kelabu.
Makanya ada istilah kearifan lokal. Tapi yang perlu dijaga, ya ulama-ulamanya harus terus mengajarkan kepada masyarakatnya tentang tauhid, tentang keesaan Allah kepada masyarakat setempat. Agar apa? Agar menjadi kebudayaan atau kearifan lokal. Ada yang menganggap hanyalah cerita, hanyalah sebuah cerita fiksi, kan itu ya. Tetapi kadangkala kita tidak boleh memakai cara pandang sebelah mata. Gitu. Cara memandang kita dalam memandang mitos itu harus pada cakrawala budaya, kearifan lokal. Sekali lagi, di mana bumi dipijak, di situ langit harus kita junjung. Terlepas dari ada tidaknya hubungan antara berjualan nasi dengan musibah karena kutukan sang musafir, warga desa Penimbun Kadung mempercayai sebagai sebuah legenda. Karena kearifan ini bersumber dari nenek moyang, mereka berpantang untuk melanggarnya.